Ketika Bung Karno kencing di ladang tebu milik Fidel Castro, itu bukan sekadar buang air, itu buang gengsi. Beliau sedang bilang, daripada tanahmu kering, lebih baik dibasahi revolusi Indonesia. Maka lahirlah janji. Indonesia akan kirim pupuk urea bukan cuma bikin tebu manis, tapi juga hubungan politik makin legit. Pupuk Sriwijaya, saudara-saudara. Bukan sembarang pupuk, ini diplomasi rasa gula. Kan dengan Bung Karno bukan barang gampang. Bung Karno adalah tokoh yang menurut saya, tokoh yang kelas mendunia, dan yang paling utama, Bung Karno itu stylish. Bisa menjawab dengan sangat hebat, membuka pidato, baca semua pidato Bung Karno. Pembukanya pasti kelas A. Sampai saya pelajari itu, pembukaan pidato. Stylish Bung Karno. Jadi mengkaitkan diri kita dengan Bung Karno nggak gampang. Enggak gampang. Gitu loh. Ini cerita mungkin pernah dengar, cerita ini. Ketika Bung Karno berkunjung ke Kuba, gitu loh. Berkunjung ke Kuba sama Castro, diajak jalan. Apa sih kehebatan Kuba? Setelah revolusi dulu, memenangkan itu, revolusi itu. Di sana itu kan devisa utamanya kan dari gula. Kebun tebu semua. Di atas jet, diceritain sama Castro. Dengan sombongnya Castro mengatakan, inilah kekuatan kami, devisa kami dari sini 80%, tebu kami hebat, bla 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 bla. Kan begitu. Kemudian Bung Karno menyuruh sopir berhenti, berhenti. Turun Bung Karno, dikencingi tebunya. Bung Karno kencing di situ. Laki-laki nih bisa, kalau perempuan susah. Kencing di situ, klak. Naik lagi, bilang sama Castro, Tuan Presiden, dikau lihat nanti tebu yang ku kencing itu, dia akan dalam waktu 2-3 minggu ke depan akan tumbuh lebih subur karena sudah saya kasih pupuk urea. Wah gitu. Urea Indonesia. Kami di Indonesia punya pupuk terbesar seluruh Asia, namanya pupuk Sriwijaya. Terluas, terbesar. Pupuk Sriwijaya. Nanti ku kirimi kau pupuk supaya tebumu lebih hebat. Loh, biar. Sombong, Pak. Nggak mau kalah kalau dihina di sini. Dalam rapat di Istana Bogor, ketua BPK waktu itu namanya saya lupa, makan siang rapat di sana, selesai makan siang. Selesai makan, buahnya kesemek. Tahu buah kesemek? Buah yang dikasih pupur itu. Ditanya sama Bung Karno, gimana rasanya buah kesemek? Wah, nikmat, bagus sekali Bung. Ini kayak apel. Dimarahi sama Bung Karno. Gila lu. Salah lu pakai bahasa Belanda. Gua nggak bisa ngikuti pakai bahasa. Intinya adalah lu goblok. Lu goblok. Bukan kesemek kayak apel, tetapi apel itu yang kayak kesemek. Begitu. Yang dari Indonesia yang dimenangkan. Gitu Bung Karno. Stylish kan? Gitu loh. Belum kalau Bung Karno ngerayu, Bos. Wah. Tewas, Bos. Coba gimana? Proven itu, Pak. Coba. Bos. Kau baca lah tulisannya. Gitu loh. Yang namanya Dewi Soekarno kesini dulu waktu masih kecil itu, masih muda banget. Itu di istana ini cukup lama, nggak pernah diajak ngobrol-ngobrol biasa. Ngerayunya di Tampak Siring, Bos. Pas matahari mau tenggelam, senja hari, pidato dia dengan rayuannya. Waduh, kau baca sendiri deh. Kau baca sendiri. Pada saat matahari mau tenggelam, dia keluarkan, engkau adalah inspirasiku. Wah, engkau inspirasiku, Bos. Luar biasa, kan pasti bohong itu. Oh, sebelum itu aja Bung Karno sudah jadi pejuang dari muda. Gitu loh. Itu clear. Lah yang mesti harus dicari channelingnya. Gitu loh, karena persepsi orang terhadap Bung Karno itu sudah saya lakukan survei. Bung Karno itu disukai itu 98%, Pak. Di Republik ini. Aneh sekali. Disukai. Yang merasa paham ajaran Bung Karno ya sekitar 40-50% lah. Gitu loh. Tapi semua menyukai Bung Karno ini. Gitu loh. Jadi kalau terkait dengan ini, ya mungkin
belum bisa disetarakan dengan Bung Karno. Tetapi bagi Bambang Pacul, karena ini darah biologis, saya ikut. Walaupun ideologi ya ikut aja. Kalau kamu suka dengan pembahasan ini, jangan lupa tekan tombol like ya. Tulis juga pendapatmu di kolom komentar, aku selalu baca dan balas. Dan kalau belum subscribe, sekarang waktu yang tepat, biar kamu nggak ketinggalan konten menarik lainnya. Share juga ke temanmu, supaya kita bisa diskusi bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya.